Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Traka, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di Raka, oke? Ya, kali itu kita akan membawain sebuah anime yang sangat bagus sekali. Ya, judul anime sendiri itu adalah judul anime sendiri ini adalah Shinji Keno Kodo Motachi. Ya, bagus-bagus lah ya buat anime romcom komedi. Ya, di anime lu ini akan nyeritain bakal sebuah keluarga dan akan berfokus pada tokoh utama yaitu si putra sulung yaitu adalah Arata. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung ke alur ceritanya aja. Let's go. Ya, sebelum itu jangan lupa di-subscribe dulu dan di-like channel ini biar channel ini tuh berkembang, oke? Terima kasih untuk semuanya. Ayo kita langsung ke episode pertama. Episode satu. Di distrik Seijo, Setagawa, Tokyo, ada sebuah keluarga tajir melintir bernama keluarga Shinji. Bukan keluarga biasa, rumah mereka tuh mewah banget. Dan di dalamnya tinggal 7 orang bersaudara yang cakepnya bikin netizen auto salah fokus. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu kan. Nah, udah kayak surga dunia saja. Cah. Yang paling tua namanya adalah Harata, si putra sulung yang kayaknya bakal jadi poros drama nih. Lagi ngobrol sama adiknya Sion soal cinta. Sion nanya soal gebetan Harata dan malah ngebahas gimana dia bisa dapet pacar juga. Jawaban Sion nggak jelas, ya cuman ngalir aja gitu kan. Kagak salah, tapi juga kagak bener juga jawabannya si Sion ya. Tapi nggak masalah. Ya nama juga anak ketua keluarga tajir gitu kan. Cewek-cewek pasti ngelirik duluan, tinggal tunjuk ya kan. Gak lama kemudian muncul para saudari-saudarinya satu persatu. Mulai dari Aoka si kembarannya Arata. Entar dulu, bener kembar ya? Semoga aja bener, oke. Lalu ada Seha si anak kedua. Lalu Bandri yang tertua, anak pertama. Lalu Minami si atlet. Dan yang terakhir adalah Kotono si imut tapi juga pemalu. Kalau diurutkan dari yang paling tua itu adalah Bandri, lalu Seiha, Oka, lalu Arata, lalu Minami, dan Sion, dan terakhir adalah Kotono. Cewek rumah ini udah kayak salah paham deh. Mereka tuh kira Arata dan Chan ngomongin hal-hal cabul. Dan akhirnya Arata tuh digigit anjing. Ya, anjing peliharaan Aoka yang namanya Vel. Ya, begitulah ya. Namanya juga anak sulung gitu kan. Tapi tenang aja di sini tuh Arata kuat iman ya guys ya. Lagian dia masih perjaka dan karena ulang tahun Kotono sebentar lagi mereka semua sepakat buat jalan bareng ngerayain ulang tahunnya. Tapi sebelum itu kayaknya tuh ada permasalahan di antara Arata dan saudari-saudarinya. Ya karena kemarin tuh ada satu kejadian di mana Arata sama Kotono di ruangan tertutup. Ya nggak tahu kejadian apa soalnya kita belum sepil ya guys ya. Ternyata keluarga ini punya penggemar loh. Bahkan Sion punya fans cewek sendiri dan Arata juga ya cuman isinya cowok sih yang menyukai ototnya Arata gitu kan. Ya. Arta ngeluh katanya orang-orang cuma lihat dari luar, padahal di rumah penuh tekanan gitu kan. Ya Sion sih santai aja, buat dia tinggal bareng 5 cewek cakep tuh kayaknya anime harem romcom impiannya gitu kan. Dan ini adalah profil singkat tentang saudara-saudara si Winji. Yang pertama adalah Bandri, mahasiswa keperawatan, dewasa dan bijak tahun pertama. Lalu Seha, anak kedua, ketua eskul sains yang otaknya tuh encer parah. Lalu ada Aoka, anak ketiga, atlet renang dan kandidat ketua OSIS yang paling kuat. Dan keempat adalah Minami, juara tenis 3 kali dalam SMP dan dia adalah cewek tomboy yang sangat populer di cewek-cewek. Lalu yang terakhir adalah Kotono, anak kelima. Idol kalem tapi super introvert dan dia adalah kelas 3 SMP bro. Dia nanya soal Kotono lagi. Ya Arata langsung ngeles gitu kan. Tapi kelihatannya banget ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Lanjut malam hari saat pesta ulang tahun Kotono, Arata merenung di kamarnya. Dia mikir jadi anak sulung tuh bukannya cuma tanggung jawab tapi juga beban nasib gitu kan. Lalu pas pesta dimulai ayah mereka datang dan boom, pengumuman yang rubah segalanya. Ayahnya tuh bilang, kalian semua bukanlah saudara kandung dan tidak memiliki hubungan darah. Gak bisa dibilang mereka adalah anak adopsi, kecuali Tion dan Minami. Mereka kembar, tapi ternyata Arata sama Aoka nih nggak kembar bro. 本当の兄弟ではない。Jadi intinya Arata dan Aoka tuh bukan kembar dan semuanya anak adopsi. Tapi mereka udah tinggal bareng selama 16 tahun. Jadi ya hubungan mereka tuh tetap aja kayak keluarga.
balik ke Arata yang lagi galau banget. Dia ke kamar mandi buat nenangin diri. Pas buka pintu, ternyata ada Kotono yang sedang mandi. Kotono malah minta tolong dibersihin punggungnya. Ya, sebenarnya Arata mau lari gitu, tapi gak bisa ya. Arata berusaha jaga jarak dan bilang, kamu harus bisa mandiri, jangan bergantung ke orang lain terus. Tapi Kotono jawab dengan lembut, iya, aku mengerti. Di tempat lain, Sion dan Aokani lagi ngobrol kawan. Aoka khawatir sama Kotono, tapi Sion tenang aja. Dia yakin kalau Kotono tuh bisa kuat ngadapin semuanya. Kalian dia juga pinter, jadi nggak ada masalah gitu kan. Sion juga bahas soal Arata. Meskipun mereka nggak sedarah, Arata tetap putra sulung. Yang berubah cuman hubungan biologis dan cara pandang mereka. Yon bilang kalau ini diumumin ke publik bisa rame, bisa-bisa nikah antara saudara. Lalu, tiba-tiba, Kotono tuh meluk Arata dari belakang dengan lembut. Woi, woi, gimana nih? Ini gimana nih? Ya, begitulah hubungan keluarga yang hangat. Tapi ternyata bukan keluarga. Bukankah ini awal dari kisah cinta yang terlarang, tapi legal? あとはまあ兄弟同士での結婚とかかな。 Episode 2. Di kamar mandi, Arata dan Kotono tuh masih akur bareng di sisi lain. Aoka sama Sion tuh lagi ngomongin nikah antar saudara. Sion santai aja, dia cuman bilang bersyukur punya kakak yang secantik mereka, ya kan. Aoka malah nuduh Arata pikirannya aneh-aneh. Tapi Sion ngebelain tuh kan. Lagian dia juga cowok itu kan, jadi wajar aja. Oka penasaran, emangnya kemarin itu ada kejadian apa sama Kotono sama Arata? Dan disinilah diceritain. Ternyata kemarin tuh Arata ditembak sama Kotono. Ya dengan pemikiran gitu kan masih waras soalnya Arata tuh nolak. Akan tetapi Kotono tuh malah meluk Arata dari belakang. Dan berakhir kayak gitu kan Arata juga memberontak dan pada akhirnya berakhir Arata menindih Kotono. Aoka langsung sakit kepala mikirin kelakuan Kotono. Sion bilang anak seumuran Kotono tuh suka bingung bedain antara rasa hormat dan suka. Jadi menurut Koton tuh rasa hormat itu adalah rasa cinta. Tapi sebenarnya tuh tidak begitu, oke? Jangan dianggap. Makanya Arata kena tuduh najis dan lainnya padahal dia cuma berusaha ngejaga perasaan Kotono. Di kamar mandi Arata tuh bilang ke Kotono, kamu tuh udah puber jadi wajar aja kalau suka salah sangka. Tapi aku adalah kakakmu. Aku bertanggung jawab untuk melindungimu sampai kamu jadi pengantin. Kotono tuh masuk ke backup lagi dan bilang kakak itu baik tapi nggak lembut. Kok makin lama kalimatnya ambigu banget gitu kan? Ya, tanpa mempedulikan itu kan Arata langsung pergi dari kamar mandi. Pintu berganti ke Bandri yang sedang masuk ke ruangan ayahnya. Mereka kita nggak tahu mereka lagi ngomongin apa, misterius banget gitu kan. Lalu lanjut ke Arata yang balik ke kamarnya. Udah ada Seha yang nungguin. Ya, nongkrong di kamar orang kok kayak kamar sendiri gitu kan? Mantap. Seha tuh bahas masa kecil, Seha tuh lagi bahas masa kecil, nostalgia tentang nentuin kamar pakai suite. Tiba-tiba dia tuh duduk di atas Arata. Woi, apaan ini woi? Kenapa aku iri banget? Gantian yuk Arata. Rata tuh panik dan tanya, kau ngapain Seha? Saya jawab, tenang, ini cuma masalah rahasia tingkat tinggi. Langsung pegang dada Arata. Ternyata Seha ini udah denger dan lihat ternyata Seha tuh udah denger dan lihat apa yang terjadi di kamar mandi tadi. Dia cuma mau analisis biologis buat ngecek perasaan Arata. Menurut saya, Kotono tuh cuma salah sangka, ngira ngerasa ketergantungan itu adalah cinta. Tapi dia juga muji Arata karena udah bersikap dewasa sebagai kakak. Tapi saya juga bilang hubungan darah atau enggak bukan penghalang buat hubungan romantis. Dan sebelum pergi, saya juga bilang, meskipun ini cuma hubungan formal, aku tetap kakakmu. Jadi panggil aku dengan sebutan yang manis, oke? Itu rayuan kakak tingkat kayaknya. Cih, せめてちゃん付けなど可愛らしく呼んでほしいところです。 Ya, Arata tuh kembali tidur, tapi kayaknya nggak bisa tidur deh ya. Pagi hari, Arata tuh berangkat ke sekolah. Pas keluar kamar, dia lihat Bandri sama Kotono yang pakai seragam magang milik Bandri. Mana menurutmu, Arata? Arata bilang, kita ini saudara, jadi nggak ada bagus-bagusnya. Oke? jawaban yang sangat diplomatis bagi Arata. Mantap. Di sekolah seperti biasa, mereka tuh jadi pusat perhatian. Xiao nanya, kalau orang-orang tahu kita bukan saudara, gimana ya? Arata tuh cuman jawab, jangan bilang keras-keras. Sepulang sekolah, Arata tuh masuk kepikiran soal kejadian kemarin. Tapi tiba-tiba Minami muncul. Minami cerita kalau dia dapat libur dari SQ.
Cul, mantap. Baru keluar gerbang langsung digerubuk dong sama cewek-cewek ya kan. Minami ini OP banget gitu kan. Ternyata Minami dulu tuh pernah foto pakai baju cowok dan gantengnya kebangetan banget gitu kan. Tapi saat Arata mau ngajak main, ternyata alas dia tuh dapat libur karena nilainya merah. Ya sebagai kakak yang baik gitu kan, Arata tuh mengajak belajar bareng gitu kan. Tapi bukannya di tempat apa mana gitu kan, malah ke kafe dong. Ke perpus kek atau kemana gitu kek, ke karaoke dong. Duh 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 duh. Arata tuh ngajarin pelajaran, tapi Minami malah nyanyi dengan semangat. Lagunya tentang dirinya sendiri dong. Keluar karaoke, mereka ketemu gebetan Arata sama pacarnya. Kasihan amat Arata, cinta tertolak dukun bertindak biasanya. Cia. Minami tahu Arata sedih. Saat di jalan, Arata pun bertanya, bagaimana pendapatmu soal kemarin? Ya, kok Torno tuh, ya Minami bilang, dia lebih mentingin siapa orang tua kandungnya. Ya, itulah yang dipikirin oleh Minami. Dan Minami juga bilang, meskipun sekarang mereka bukan saudara kandung, tapi 15 tahun bersamaan itu adalah harta yang berharga. Dan lalu juga bilang, jangan sedih cuman karena cewek yang kau suka udah punya pacar. Dan Minami Mood mengelus kepala Arata dan bilang, semangat lagi ya, senpai. Dan Arata pun kembali bersemangat. Kemungkinan だからさ、元気出しなよ先輩。 balik ke rumah, Minami tuh ketemu dengan Aoka buat ngembaliin airport yang dia ilangin. Ternyata ada di olahraga kemarin ya kan, ketinggalan, oke. Minami minta maaf dan kasih oleh-oleh. Aoka tuh bilang, Aoka nerima dan bilang, aku terima sogokanmu. Lalu, barang ini kau boleh bawa. Yang penting jangan hilangin lagi. Pada akhirnya, mereka pun berbaikan dan makan bersama. Akhirnya damai walaupun rumah ini chaosnya kayak sinetron banget ya kan. Ya hubungan cici mantap. もう簡単になくしたりしないこと。わかった？